Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran untuk mata pelajaran administrasi transaksi kelas 11 BDP. Sekarang kita ke analisis prosedur pencatatan bukti transaksi di KD, menganalisis pencatatan bukti transaksi serta melakukan pencatatan bukti transaksi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama memaparkan definisi bukti transaksi dan memaparkan prosedur pencatatan bukti transaksi eksternal dan internal. Kita bahas dulu ya. Bukti transaksi itu ialah suatu bukti yang tertulis di dalam setiap kegiatan transaksi di suatu perusahaan. Terus di sini juga ada manfaatnya bukti transaksi. Contohnya menyediakan bukti-bukti tertulis atas transaksi yang telah dilaksanakan. Selain itu juga untuk menghindari adanya kemungkinan terjadi sengketa di masa yang akan datang. Terus di sini ada bukti transaksi dibagi menjadi dua. Yang pertama bukti transaksi eksternal dan bukti transaksi internal. Kita bahas dulu bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal ialah transaksi yang melibatkan urusannya hanya pada dalam internal perusahaan saja. Terus transaksi keuangan yang dibuat oleh pihak dalam perusahaan untuk kepentingan di dalam perusahaan. Contohnya pemakaian anggaran dana untuk perlengkapan kantor. Terus sekarang bukti transaksi eksternal. Transaksi yang melibatkan urusan di luar internal atau di luar perusahaan, yaitu yang berasal dari pihak luar perusahaan. Contohnya transaksi penjualan, kita melakukan penjualan dengan pembelian dan hutang piutang. Itu berhubungannya dengan pihak eksternal atau pihak di luar perusahaan. Lanjut. Kita bahas dulu untuk bukti transaksi internal. Yang pertama ada memo, yang kedua ada bukti kas masuk, yang ketiga ada bukti kas keluar. Nah, kita bahas dulu satu-satu ya. Untuk memo. Memo itu bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk seseorang yang isinya berupa pemberian wewenang atau tanggung jawab dalam mengatasi kegiatan-kegiatan atau suatu masalah yang ada di dalam perusahaan, atau bisa diibaratkan adalah sebuah perintah. Nah, yang kedua, bukti kas masuk. Bukti kas masuk itu bukti transaksi yang atas peristiwa penerimaan kas atau penerimaan uang yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti. Nah, selanjutnya bukti kas keluar. Bukti kas keluar bukti dari kejadian transaksi pengeluaran kas atau pembayaran atau juga pembelian. Nah, kita akan mengeluarkan uang atau mengeluarkan kas. Selanjutnya kita bahas bukti transaksi untuk transaksi eksternal. Ini ada nota kontan, faktur atau invoice, kwitansi, nota debit dan kredit, cek, biliet giro, rekening koran, dan rekonsiliasi bank. Kita bahas satu-satu ya. Untuk nota kontan. Nota kontan ialah sebuah bukti transaksi pembayaran atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Yang kedua, faktur atau invoice. Faktur atau invoice ialah pernyataan tertulis mengenai barang yang dijual, baik jumlah maupun harganya disertakan di dalam faktur, dan faktur itu dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Yang ketiga, kwitansi. Kwitansi ialah bukti dari transaksi pada saat menerima uang. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang, dan kwitansi biasanya ada dua rangkap. Rangkap pertama untuk orang yang menerima uang dan rangkap kedua untuk orang yang memberikan uang. Terus yang keempat ada nota debit dan nota kredit. Nota debit dulu. Nota debit yang memuat pernyataan bahwa perkiraan kreditur di debit karena adanya hal-hal tertentu. Contohnya nih, pembebanan biaya dan barang dikirim kembali atau retur kembalinya barang dari pembeli ke
penjual. Dan nota kredit, bukti pembayaran bahwa akun debitur dikredit sejumlah tertentu. Karena adanya hal tertentu, ini kebalikannya dari nota debit ya, yaitu menerima barang kembali atau retur dari pembeli. Nah, sekarang yang kelima, cek. Cek itu surat perintah kepada bank dari seorang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis di dalam cek itu kepada pembawa cek atau orang yang namanya disebutkan atau tertera di dalam cek tersebut. Selanjutnya yang keenam, bilyet giro. Bilyet giro itu surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima uang yang namanya tertera di dalam bilyet giro tersebut. Yang ketujuh, rekening koran. Rekening koran ialah bukti mutasi kas bank yang disusun per tanggal atau per hari oleh pihak bank untuk para nasabahnya. Yang terakhir, rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ialah suatu proses pencocokan dan penyesuaian atas informasi catatan transaksi atau saldo kas antara catatan menurut nasabah dan menurut bank. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk tugasnya nanti Ibu akan kirim link seperti kuesioner lagi. Nanti linknya diisi dan di list yang mengisi kuesioner atau soal yang Ibu kirim. Untuk yang mengajukan pertanyaan bisa langsung japri atau di grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.